Selamat datang di segmen Ngobrol bersama Joni. Dalam segmen ini, Joni akan berbincang-bincang dengan bintang tamu. Mari saksikan. Oke, kita mulai aja. Bisa perkenalkan diri Pak Ben? Ya, nama saya Ben Adriansa. Sekarang kondisinya lagi join sama si Joni untuk Suara Wakil Rakyat. Gue juga dibikinin konten gue. Nama kontennya Prabowo. Saya itu penasaran. Nah, Kenapa Bapak mau ngangkat tema Prabowo? bukan Prabowo aja. Pokoknya siapa yang jadi presiden itu yang kita angkat. Oh. Karena as presiden is everything. Atau Bapak punya kekaguman sendiri sama Prabowo? Oh enggak, bukan. Karena presiden. Kagum sama Kegiatannya, iya. bukan sama tokohnya udah. Bukan nama tokohnya. SWR itu apa sih? Suara Wakil Rakyat. Ya, itu apa sih? Jadi Indonesia ini diwakili sama mereka. Mereka itu berarti DPR. Nah, anggota dewan. Kenapa Bapak pengen ngangkat anggota dewan DPR itu? Ya karena dia mewakili Indonesia, merepresentasikan Indonesia. Apakah itu akan menarik? Saya soalnya kemarin menyaksikan berita dari kemarin tuh orang-orang itu kesel sama DPR kita ya. Gua ngangkat yang positif kok. Saroni, Eko Patrio tuh ya, sama Uya Kuya. Tapi Itu sebenarnya oknum. semua Itu oknum. Masih banyak yang baik-baik. Nah, contohnya kayak lupa saya namanya, tapi dia mewakili NTT. figur seperti apa itu Pak? Kalau figur seperti apa? Yang jelas sebenarnya menjadi seorang legislator atau anggota dewan itu adalah pekerjaan yang mulia. Itu oknum. Ya, yang saya pahami itu sebenarnya pekerjaan itu adalah pekerjaan mulia jika dijalankan dengan benar. Tapi kan masalahnya yang benar itu seperti apa? Yang benarnya, contohnya wakil rakyat kita kayak lupa gua. Salah. Yang jelas secara ini kan kita dadakan bikinnya nih. Ya. Nah, coba kalau misalnya berkonsep ntar gua terangin. Tapi yang jelas kita masih menaruh harapan sama mereka. Harapan Bapak berarti besar. Besar banget. Kalau kita lihat dari sejarahnya nih Pak, kan DPR itu mau dibubarin nggak cuma sama satu presiden sebenarnya Pak. Zamannya Soekarno sempat dibubarin, terus zamannya Gus Dur ya. Saya jadi penasaran gitu, kayak apakah sebenarnya DPR kita itu produktif atau tidak? Kayak pasal-pasal apa sebenarnya yang penting? Kayak sekarang aja nih kasusnya yang perampasan aset aja nggak pernah kelar. Yang jelas sampai sejauh ini masih ada yang baik-baik. Apakah ada niat untuk meloloskan undang-undang untuk perampasan aset? Singkatnya sekarang semua itu berjalan dengan lancar. Negatif positif biasa. Semua kegiatan baik rapat komisi, bisa dilihat di Suara Wakil Rakyat juga ada, atau rapat dengan pendapat dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri, atau kerjasama dengan parlemen luar negeri, bisa di Suara Wakil Rakyat lihat. Tapi saya lihat gini Pak, kerjasama dengan parlemen luar negeri. Kerjasama apa Pak? Yang konkret itu seperti apa? Membuat pasal undang-undang? Kerjasama di bidang perdagangan misalnya, kalau dengan Arab ke kuota haji. Itu bukannya tugas eksekutif? Keputusannya kan dari DPR dulu. Kan berhubung sama DPR dulu. Enggak main langsung itu. DPR itu cuma mengesahkan doang. Enggak. Oh ya. Berarti ada peran. Kalau misalkan itu yang saya tahu eksekutif lah yang melakukan tindakan. Tapi kan berarti ada peran, Bos. Iya, tapi perannya kan pengawasan. Iya. Itu. Pengawasan berarti kan tidak secara nyata. Yang jelas sampai sejauh ini wakil rakyat kita dari 560 orang yang brengsek itu paling 10%. 560 yang brengsek ada 10%. Berarti sekitar 50. 60 orang lah. 60. Banyak gitu, Pak. Yang ketahuan baru Eko, Saroni, lagi. Kemarin ada Eko, Saroni, Nah. Buya. Yang kemarin tapi dia itu joget. kita Iya sih, bagus juga. Tapi malah saya lihat kebanyakan yang artis-artis itu yang jadi DPR malah nggak ada yang jelas Pak kerjanya. Kayak Mulan Jamila, Bapak ingat Mulan Jamila? Dia di komisi berapa ya? yang jelas kalau nyorot artis jangan semuanya once hebat sarjana hukum. Once. Yang jelas oknum itu udah dipecatin. Ya kan Nggak dibiarin. juga ada yang bagus-bagus tuh. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani bagus.
gara-gara Ahmad Dhani kasus royalti nggak pernah kelar. Wah, diskursus bagusnya ini berkualitas bos manusianya bos. Kualitas ya. Tajir. Seberapa berkualitas menurut Nah. dengan tema royalti aja sampai sekarang nggak kelar-kelar. Biarin. Yang jelas keberadaannya bisa menghidupi banyak orang. Dan membunuh banyak orang, Pak. Enggak. Kan anaknya dulu matiin berapa, 7 orang tuh kalau nggak salah ya. 7 orang ya? Karena kasus bos, kasus. Jadi tolong bedain. Saya itu Nah. mengenal Bapak Nah. karena Bapak itu penulis. Nah, Dulu katanya Bapak pernah nulis di majalah Hai, lu Majalah- jangan bikin malu, majalah Hai. Majalah Hai ya? Ya terus. Gimana tuh Pak ceritanya, Pak? Nah, kira begini. Bukan langganan Hai, bukan nulis juga di koran lokal. Ya. Kali doang Nah. tembus. Honornya 1 tahun SPP. Salah juga. Bapak nulis apa waktu itu, Pak? Waktu itu jajannya anak batu tuh katanya 2000. Gue jajan gue 2000 bos. Masa sama sih? Gak mungkin kali, bohong lu. Kan gitu bos. Nah, Tapi gue kemas mas sopan. menarik itu berarti. Seneng gue. Tahun berapa, Pak, kira-kira? Dapat sekitar 10. 90-an ya? Berarti Bapak waktu itu jadi penulis yang banyak fans dong ya berarti zaman dulu? Terima surat gue. Oh. Mas terima surat gue. Ah. Tapi itu tetap aja. Terus kalau Bapak seperti itu, kan seharusnya Bapak kan punya modal nih ya. Berarti tulisan Bapak udah bagus banget ya? Oh enggak. Gue karena merasa cepat puas aja. Enggak. Tapi memang sebenarnya Bapak suka kan dalam bidang itu? Enak. Kita berwawasan jadi bos. Baca terus tiap hari. Iya, saya juga tahu nih Bapak katanya suka mengoleksi koran dari zaman dulu. Ah, Berapa banyak tuh Bapak koleksinya? aduh. Gue tidur sama koran bos. Sebegitu cintanya Bapak sama koran atau sebenarnya Bapak cuma hobi baca sebenarnya? Cari berapa kali dengan koran. Udah nggak ada, Pak. Orang-orang sekarang dengan buka HP. Tapi kalau di koleksi kayak gitu kan ada nilainya tuh. Banyak. Ada yang beli Bapak jual nggak? Untuk kontribusi gue aja, untuk kecintaan gue aja. Ngomong tentang koleksi ya, saya juga suka koleksi mainan bagus dan tapi memang ada kepuasannya sendiri sih ketika kita ini tahun berapa nih, keren juga deh. Sangat bos. Jadi intinya kalau kita pegang ini, meskipun nggak kita baca, orang nyangka kita pinter bos. Padahal emang gue pinter. Tapi banyak yang bilang Bapak pinter. Kalau kata anak gue pinter bohongin. Gue ngedekin doang. Dari awal saya ketemu, saya memahami Bapak itu pintar dalam bidangnya.